orang Indonesia itu masih menganut bahasa Maduranya Norobunte. Apa tuh Pak? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, benar. Jadi kalau melihat sesuatu yang seakan-akan berhasil, dia berduyun-duyun ikut. Nah, pupuk kimia adalah salah satu yang cepat memberikan reaksi. Tapi kita kembali kepada petani di desa-desa, tidak sabaran. Tidak sabaran. Padahal sebetulnya kita sudah edukasi bagaimana caranya membuat pupuk kandang menjadi pupuk yang bisa kita jadi pupuk organik. Kan harus pupuk kandang itu kan tidak semerta langsung kita kirim ke sawah. Kita kan harus kita ada fermentasi dulu. Ada ketakutan, kekhawatiran. Oh, aku kalau nggak pakai pupuk kimia, nanti kalau produksiku turun siapa yang tanggung jawab? Kan seperti itu. Saya dengan produksi yang seperti ini aja sudah pas-pasan, apalagi kalau harus berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga Kabupaten Pasuruan dan sahabat Potret Media dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Novi dalam podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat, ruang bincang terpercaya untuk mengulas isu-isu strategis dan kebijakan daerah secara renyah, lugas, dan solutif. Spesial pagi hari ini tim Potret Media menyapa Anda langsung dari kawasan Asri, wisata kolam renang pancar air Desa Coek, Kecamatan Purwodadi. Salah satu destinasi sejuk di Kabupaten Pasuruan yang berada di tengah kawasan pertanian dan perkebunan yang subur. Bicara soal Purwodadi dan Pasuruan, kita tahu kawasan ini adalah salah satu penopang lumbung dengan pangan daerah. Namun para petani kita kerap dihadapkan pada tantangan nyata, keterbatasan kuota pupuk kimia bersubsidi, tingginya biaya modal tani, hingga kondisi struktur tanah pertanian yang mulai jenuh dan memadat akibat pemakaian kimia dalam jangka panjang. Lantas seperti apa solusi konkret dari wakil rakyat kita? Seberapa efektif pengguna pupuk kandang organik serta teknologi pembenah tanah proses oksidasi dalam memulihkan kesuburan lahan sekaligus menekan biaya operasional tani? Untuk membedahnya secara tuntas di tempat acara sejuk ini telah hadir 3 legislator dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Sugiyarto SAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya, performanya kali ini? Apakah sangat-sangat luar biasa? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Banyak aktivitas Pak untuk hari-hari ini? Tetap bertani aja. Tetap bertani saja. Baik, kali ini temanya tapi udah gini, pas Mbak, banget. tempat ini bukan wisata, Mbak. Oh iya, apa Pak? Tapi tempat edukasi konservasi. Wow. Tempat ini tempat pelestarian sumber mata air. Jadi bukan murni wahana wisata, tapi di mana bisa berlatih dan pendidikan tentang lingkungan, pelestarian sumber mata air, tentang biota, tentang vegetatif di sini. Wah, berarti anak-anak sekolahan bisa belajar langsung ke sini ya Pak? Iya. Wah, keren sekali. Bisa mampir ke sini teman-teman. Untuk informasinya di sini ada sosmed atau apa itu Pak? Iya. Bisa diklik aja sekarang di Kampung Pancar Air gitu. Pancar Air, jangan lupa ya teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Sugiyarto. Dan yang kedua ada Bapak Haji Mistoleo Faisal AMD Par SSO. Selamat pagi Bapak. Kita ketemu lagi nih Pak. Good morning, selamat pagi. Good morning, selamat nasi pagi. Kuning enak sekali. Sudah sarapan rupanya Bapak Sudah ya. nasi kuning tadi. Alhamdulillah nasi kuning. Belinya di mana Pak? Mau perjalanan ini berarti makan nasi kuning dulu ya. Oke. Kita bahas kuning. Di sini ada Bapak Gaung Anda Karangipur Bangkara SE. Udah pakai baju kuning sesuai dengan nasi kuning tadi. Halo, selamat pagi Bapak Gaung. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rupanya tadi juga mengajak keluarga untuk ke sini ya. Mungkin langsung mampir. Biar anak tahu suasana rindang alam itu seperti apa. Wow. Karena sering saya main ke sini, enak, sejuk ke pikiran itu enak. Iya, berarti jadi teman-teman mampir sini ya, belajar di sini. Mampir sini, bukan hanya rekreasi tapi tempat edukatif itu tadi. Baik.
Terima kasih Bapak. Oke, kita langsung ke Pak Sugiharto kali ya, karena yang punya tempat nih ya. Karena kita tadi bahas pertanian juga nih. Kita mulai dari realitas di lapangan aja nih Bapak ya. Keterbatasan jatah pupuk bersubsidi kimia ini selalu jadi keluhan utama tiap musim tanam nih Pak. Bagaimana wakil rakyat memetakan masalah ini agar petani tidak terus-menerus terjebak ketergantungan pupuk kimia? Iya. Ya sebenarnya kalau jenengan sampaikan pupuk subsidi terbatas itu nggak benar. Tersedia penuh. Baik. Cuma memang implementasi di lapangan itu banyak hal-hal kendala. Tidak sekedar RDKK-nya, tidak sekedar tebusannya ke kios, dan banyak hal lain. Tapi intinya pupuk pemerintah sudah menyediakan penuh. Bahkan kalau kita mau jujur data, itu penyerapan pupuk subsidi itu masih banyak sisa kuota. Baik. Nah, terkait ketergantungan pupuk kimia, saya secara pribadi memang melihatnya di sektor pertanian kita itu memang tidak terasa begitu masifnya dijajah mulai tahun 70-an. Kenapa begitu masifnya dijajah? Orang Indonesia itu masih menganut bahasa Maduranya Norobunte. Apa tuh Pak? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, benar. Jadi kalau melihat sesuatu yang seakan-akan berhasil, dia berduyun-duyun ikut. Nah, pupuk kimia adalah salah satu yang cepat memberikan reaksi. Tapi dampak jauhnya, dampak jangka panjangnya tidak pernah dipahami. Bahkan kita menemukan adalah masuk di sistem marketing dalam rangka untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Apa contohnya? Indikatornya adalah setiap pasca panen penggunaan pupuk kimia pada saat ini dan setelah panen pasti nambah. Contoh, 1 hektar 75 kilo. Setelah panen akan nambah di atasnya 75 kilo. Peminatnya makin nambah gitu ya Pak? Akhirnya ini bagian dari marketing juga, sistem yang diciptakan. Kenapa saya bilang secara masif dijajah pertanian kita dari kimia? Karena yang menyuplai katanya pupuk ini padahal kimia, itu anti kimia. Oke, gimana tuh Pak? Jadi mereka produksi pupuk kimia tapi tidak mau menggunakan pupuk kimia. Baik. Apa yang terjadi? Hasil bumi Indonesia sulit masuk ke pasar internasional karena kandungan kimianya tinggi. Akhirnya kualitasnya kurang Ya. gitu ya Pak? Oke. Nah sekarang terasa berpuluh-puluh tahun pH tanah kita udah jenuh, sulit lagi untuk menumbuhkan kembali pada kondisi alam yang normal. Itulah keadaan kita sekarang. Maka bagaimana? Ya, intervensi pemerintah dibutuhkan. Untuk menghilangkan 100% kondisi saat ini tidak bisa. Harus perlahan gitu ya Pak? Ya, karena sudah puncak, sudah jenuh. Oke. Tanpa kimia tadi nggak bisa tumbuh. Sudah ketergantungan obat itu tadi Iya, ya Pak? jadi harus pelan-pelan. Bisa dikatakan bahkan 50-50, separuh organik, separuh kimia, sulit tumbuh. Wah. Harus 100% yang kimia tadi karena emang sudah ketergantungan. Ya tadi. dikurangi. Akhirnya mitigasinya Dikurangi, mitigasinya dikurangi dengan melakukan pola-pola kembali ke pola pertanian nenek moyang kita. Oh, baik. Cuma secara mental, secara mindset, karena norok buntek tadi, Ikut-ikutan tadi. sulit itu untuk merubah. Maka pemerintah harus hadir, memberikan contoh. Intervensi tadi, bikin template-template sehingga petani kita melihat, ikut gitu. Oh, ada hasilnya gitu ya? Dengan bahasa begini, jika ingin berhasil
Selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok masyarakat. Maka mereka akan mengerti dan mau mengikuti. Gitu. Iya juga sih Pak. Sementara itu dulu, nanti habis materi. Oke, kita ke yang lain dulu aja kali ya Pak. Oke, kita ke Pak Misto. Purwodadi dan kawasan Pasuruan lainnya ini punya potensi peternakan yang cukup besar. Bagaimana dukungan APBD dalam memfasilitasi sarana pengolahan pupuk kandang bagi kelompok tani? Tadi kan bahasnya masalah yang kimia dan ya ini kita bahas yang masalah pupuk kandangnya nih. Sebetulnya mulai tahun 2025 itu sudah gencar sekali untuk pengolahan pupuk kandang ini ya. Baik. Pemerintah sudah memberikan edukasi, pelatihan. Tapi kita kembali kepada petani di desa-desa tidak sabaran. Tidak sabaran. Padahal sebetulnya kita sudah edukasi bagaimana caranya membuat pupuk kandang menjadi pupuk yang bisa kita jadi pupuk organik. Kan harus pupuk kandang itu kan tidak semerta kita langsung kirim ke sawah. Kita kan harus kita ada fermentasi dulu, ada composting gitu ya, prosesnya, dikasih E4 kalau nggak salah ya, itu diproses seminggu baru kita kirim ke sawah, sehingga sehingga tanah itu bisa gembur. Jadi sekarang petani itu tidak mau melakukan itu, padahal kita sudah memberikan edukasi setiap ada pelatihan itu. Ya ada, tapi tidak semua melakukan itu. Padahal masyarakat Kabupaten Pasuruan ini jujur saja peternakannya kalau dibilang paling banyak ya peternaknya ya, hampir paling banyak, terutama di Kabupaten Pasuruan. Semua rata-rata petani yang punya lahan di bawah 0,5 hektar itu kan dikatakan masih belum masih dikatakan prasejahtera ya. Nah, di situ mereka untuk menopang hidupnya mereka tuh harus punya ternak. Nah, ternaknya ini yang bisa ngidupin, karena apa? Karena dari sawahnya itu bisa ngambil rumput-rumput dari sawahnya. Kalau hanya bertani, mereka tidak mampu untuk ngidupkan sehari-hari. Nah, saya melihat, sedangkan dari peternakan kan itu ada kotoran hewannya, ada sapi, ada kambing. Kambing jauh lebih bagus. Kalau kita melakukan seperti itu, kita nggak perlu banyak bahan kimia sebetulnya. Karena kalau kayak di negara-negara yang sudah maju pertaniannya, kalau kita hampir 90% pakai kimia ya. Kalau mereka malah kebalikannya, 15% pakai kimia, selainnya sudah pakai yang organik ya. Ini sebetulnya sangat, coba kita lihat di kampung-kampung ya, banyak petani peternak itu memelihara minim 2 sapi sampai 4 sapi sampai numpuk wohinya. Betul. Itu kenapa nggak dilakukan? Kenapa ya? Karena faktor malas. Sebetulnya juga petani ini ingin cepat, prosesnya cepat, Mbak. Sebetulnya kalau dulu kan setahun, zaman orang tua kita setahun kan 2 kali panen Mas ya. Sekarang sudah teknologinya sudah maju 3 kali. Bahkan saat ini bisa kita 4 kali. Sudah saat ini untuk pertanian padi bisa 4 kali dalam setahun. Bayangkan dulu 30 tahun yang lalu itu hanya 2 kali, sekarang berapa kali? Artinya apa? Manusia yang lebih cepat, tapi tidak mau berproses. Contohnya ketika sudah panen kan seharusnya tanah itu dikeringkan dulu. Benar. Baru kita kasih pupuk organik dulu. Baru kita olah tanahnya biar gembur, biar kering, baru kita istilahnya singkal ya. Baru kita kasih pupuk dasar untuk pupuk urea sedikit. Supaya apa? Supaya untuk masa pertumbuhannya itu bagus ya. Ketika coba Mbak bedakan mana kalau petani sudah pakai pupuk kotoran hewan yang sudah diolah, itu sangat bagus sekali anakannya, bisa sampai 60. Sampai 60, dua biji padi sampai 30 jadi satu tempat sampai 60. Kalau kami kan juga kami bertani di kampung ya. Itu kami pakai dasarnya pakai kotoran hewan itu. Memang sih prosesnya nggak gampang ya, harus mengolahnya dulu. Kalau pupuk urea kan langsung ambil dari toko, langsung kita dapat. Betul kan ya Pak Sugit tadi bahwa pupuk urea itu sekarang sudah bagus, pemerintah itu sudah betul-betul memberikan subsidi yang sangat luar biasa, mulai dari 125 jadi 95 sekarang. Artinya apa? Pemerintah care sekali. Tetapi yang namanya masyarakat itu tidak mau belajar. Sebetulnya kalau mau serius
saat ini petani itu bisa jauh lebih beruntung daripada 5 tahun yang lalu. Kenapa? Petani dulu 1 hektar itu bisa mendapatkan apa namanya itu 3 sampai 5 ton. Sekarang bisa 6 sampai 7 ton per hektarnya. Dengan bibit-bibit unggul yang ada disiapkan pemerintah sekarang. Tapi memang sesuai dengan tekstur tanahnya, karena beda-beda daerah beda varietas tanamannya. Ya. Tidak bisa sama. Padi ini tanam di sana bisa, tapi harus lihat apa? Struktur tanahnya Struktur juga tanahnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang kembali ke petani ya, harus jangan fokus kepada kimia saja. Jadi harus imbang untuk pengemburan tanahnya, supaya betul kata Pak Sugi tadi, supaya nanti tidak produksinya terus menurun. Karena kalau terus pakai pupuk kimia, Mbak, itu semua produksinya akan terus. Dulunya mungkin 4 ton per bulan, nanti masih 3 ton per sekali panen. Bisa kedepannya bisa 3,5 ton terus. Tapi ketika kita dikombinkan bisa naik nanti, bahkan bisa dari 4 ton bisa jadi 6 ton per hektar begitu. Karena kami pelakunya bisa melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kita petani punya 2 hektar aja sudah bisa dikatakan ya bisa lumayan lah pendapatannya, karena kalau per kilo sekarang mah dewannya. Dulu kan diambil bulog kan 6.500, sekarang saya dengar sudah sampai 7.000 atau 7.500 per kilo. Artinya petani bisa sejahtera kalau mau serius. Semua itu harus serius, usaha pun juga harus serius. Saya kira begitu. Baik. Tadi kan bahas masalah yang subsidi dan sebagainya gitu ya Pak, yang pemerintah juga ikut andil. Akan tetapi di lapangan yang terjadi, apalagi di desa-desa yang mungkin pemerintah desanya kurang amanah gitu mungkin Pak ya. Karena ini Mbak, kami pun masih kekurangan PPL ya. Ya, PPL kita betul-betul kami masih sangat minim sekali. Satu kecamatan itu hanya ada berapa saja. Jadi mereka bayangin satu kecamatan ada berapa petugas PPL di desa itu, ya jujur aja rata-rata orang di desa itu kan 90% kan petani ya. Ini mereka juga tidak ini juga kelimpuan juga untuk nyari waktu supaya baik. Kalau yang masalah ada yang main-main di belakang gitu gimana Pak? Solusi untuk main-main pupuk. Iya. Ya pupuk. itu kami juga dengar juga dulu kita sudah sampaikan di Komisi 2 bahwa dulu ada indikasi bahwa toko-toko itu ada main di belakang. Sebetulnya pupuk subsidi, siapapun yang beli pupuk subsidi itu harus sesuai dengan RDKK. Sesuai dengan RDKK. Jadi pupuk subsidi itu tidak bisa dijual tanpa melalui RDKK. Jadi jelas sekali itu, kalau dijual ke orang lain tanpa prosedur, itu kalau ketahuan polisi pasti ditangkap. Karena itu sudah menyalahi prosedur ya. Yang namanya oknum. Kalau kita kan bicara toko-toko kan oknum ya, untuk mendapatkan nilai profit yang lebih tinggi. Contohnya kan kalau 95.000 mungkin dapatnya mungkin 5.000 atau 10.000 dari subsidinya. Tapi ketika dijual di saat orang perlu bisa jadi 140.000. Disitulah keuntungannya luar biasa. Bayangkan kalau satu sak itu keuntungannya 50.000 kali 10 sak sudah setengah ton, itu sudah 500.000 Mas ya. Itu di situ ya. Karena di situ Presiden yang berkurang bahwa Menteri Kementan menekan sekali kalau ada pelaku oknum pelaku toko seperti itu cepat lapor siapapun itu ya. Ya supaya dicabut izinnya. Ya. Baik. Ya, karena itu akan tadi kemana Pak? Lapornya kemana? Lapornya ada apa namanya itu? Ada ini kok, ada nomor WA-nya, ada aduannya kok. Oke. Tapi udah banyak yang lapor itu, akhirnya betul langsung dicabut izinnya oleh Kementan. Oke. Yang terjadi. Berarti memang sudah ada temuan-temuan dan langsung ditindaklanjuti gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita seperti ini, ya siapa yang mempunyai toko, ayo membantu petani. Karena sebetulnya kan dia kan hanya menyalurkan pupuk. Ya, dia kan sebetulnya bisa banyak jualan yang lainnya, kayak obat-obatan, kayak penyangganya selain pupuk kan, pupuk cair kan juga banyak. Itu bisa jual di sana lebih beruntung ya. Harusnya, apalagi kalau pertaniannya hortikultura itu kan banyak alat-alat yang harus dipunya gitu ya Pak ya. Mungkin saran kita Pak Ogi, saat ini yang subsidi kan hanya pupuk.
Obat-obatan itu saya nggak melihat ada subsidinya. Nah, sebetulnya obat-obatan ini memang pemerintah juga harus nyiapkan. Karena jujur aja, antara pupuk dengan obat-obatan ini memang tinggi sekali ininya biayanya ya. HPP-nya Kalau gitu, Pak? ya, kalau pupuknya sudah oke ya. Nah, kalau obat-obatan itu kan mulai dari masa vegetatif sampai masa pembuahan, bagaimana adanya warna, kan cuma ada mungkin tiga model obat-obatan aja. Kalau dulu zaman abah saya, obatan kan cuma satu aja, Apa tuh, Pak? namanya Theodan. Ya mulai dari pertama sampai terakhir Theodan, buktinya bagus. Ya, nah, dan kesalahan juga petani juga, Pak. Petani di mindsetnya tuh bahwa saat ini petani berpikirnya bahwa hanya dengan pupuk urea bisa sampai ke pembuahan, padahal pemerintah udah nyiapkan antara pupuk urea sama Ponska. Nah, untuk urea itu kan masa pertumbuhan. Kalau pertumbuhan sampai 1 sampai 40 hari, yang 45 hari ke atas itu gunakan pakai Ponska. Sebetulnya ini sudah di saat mau masa pembuahan, petani nggak perlu lagi pupuk urea. Ini yang terjadi di petani kita di saat mau ada pembuahan tetap pakai urea. Ini perlu ada edukasi dari betul. dari PPL setempat. Perlu adakan sosialisasi terus. Karena apa? Karena yang menjadi kelompok tani itu kan orang-orang di desa ya. Itu harus perlu terus disosialisasikan. Untuk apa lagi di saat masa pembuahan dipakai pupuk urea? Nah, sehingga apa? Pupuk ureanya langka, kekurangan, Ponskanya kelebihan. Ini yang terjadi, Pak Gaung. Saat ini akhirnya, setelah pupuk Ponska kan itu subsidi juga. Akhirnya disitulah tanda kutip dijual ke yang lain seperti itu. Sehingga produktivitas kita, pertanian kita ya landai-landai aja, tidak ada lonjakan dengan daerah lainnya. Kalau yang lebih memahami teman-teman petani milenial, itu sudah memahami bagaimana cara bertani yang baik dan benar, karena dia sudah belajar selama bertahun-tahun ya. Yang petani-petani yang totok, yang tua-tua itu ya karena seperti itu dulu ya. Akhirnya dia ada kehopelessan, Pak. Keputusasaan. Kok saya petani kok pas-pasan gitu. Padahal sebetulnya kalau mau jadi petani cukup punya 2 hektar bisa makmur. Wah. Iya, yang punya tanah biasanya yang lebih makmur gitu. Iya. Kebetulan bapak saya juga tani, jadi makanya rada tahu dikit-dikit. Kebetulan bapak saya juga udah tua, cuman melek akan teknologi. Jadi lihatnya di YouTube gitu-gitu untuk cara-caranya. Mungkin ada kayak pelatihan, tapi pelatihannya untuk orang-orang udah pada berusia itu nggak ada, Pak. Rata-rata udah petani muda yang ada. Ya, sebetulnya kalau kami memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tani itu kan setiap kelompok tani kan sudah ada pelatihannya. Tapi kadang-kadang mohon maaf tanda kutip, kelompok tani kadang inginnya kalau ada pelatihan kalau bisa adanya sangu gitu loh. Nah, ini yang tidak bagus. Sehingga sebetulnya kalau kita tidak perlu pakai sangu, uang transport khusus untuk dirikan pelatihan aja mungkin bisa itu. Kalau dikasih konsep seperti itu. Tujuannya akhirnya untuk apa kita sudah dapat pelatihan, dapat ilmu, dikasih uang saku lagi. Ini kalau menurut pikiran saya, ya saya sarankan kepada pemerintah, jangan dikasih seperti itu lagi. Gak penting, apapun, mulai dari pertanian, mulai dari perdagangan, gak usah lagi yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut dikasih uang saku. Karena apa? Mereka tuh belajar seharusnya membayar. Kenapa harus belajar harus dibayar oleh pemerintah? Ini double pengeluarannya pemerintah, sehingga kita kan punya anggaran terbatas sekarang. Ya, saya kira begitu ya. Kita sarankan pemerintah jangan lagi memberikan uang saku untuk pelatihan-pelatihan yang serius untuk pelatihan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin nanti kita bisa obrol-obrol lebih jauh lagi kali ya. Kita ke Pak Gaung nih. Pak Gaung dari tadi mendengarkan saja. Kali ini kita tanyain ya, Pak. Pak Gaung, istilah pembenah tanah atau proses oksidasi tanah serta penggunaan pupuk kandang nih. Ini mungkin bagi sebagian petani terdengar teknis. Bagaimana penjelasan sederhananya dari sisi manfaat lahan dan nilai ekonomisnya? Waduh. Kayak dosen pertanian kayak gini pertanyaan. Tapi ahlinya aja. Ahlinya, harusnya sudah ahli banget, Iya, kebetulan suasananya juga semilier-semilir. Dengarkan ini tadi akhirnya ngantuk, Pak ya? Enggak, fokus. Enggak fokus. Oke. Kirain ngantuk, Pak, karena semilir. Suara anginnya ini menenangkan. Jadi kalau saya mungkin menjawabnya dari kacamata kedewanan saja, ya. Karena saya dulu IPS, Mbak, jadi bukan tidak paham sih sebenarnya. Lebih tidak menguasai saja ya, gitu ya. Bukan ranah saya kalau masalah teknis, tapi gini. Kalau kita lihat di lapangan yang saya pahami ya, saya juga bergerak di
peternakan pertanian juga sama seperti teman-teman yang lain. Kita problemnya ini untuk mengalihkan petani ini menjadi dari penggunaannya yang awalnya ini sudah sakau ya dengan pupuk kimia ya Pak ya, yang mana tanah ini sampai kalau enggak pakai ini ya namanya orang sakau ini kan produksinya menurun kan seperti itu. Jadi sudah di fase itu petani-petani kita ini ada ketakutan, kekhawatiran. Oh aku kalau nggak pakai pupuk kimia, nanti kalau produksiku turun siapa yang tanggung jawab? Kan seperti itu. Saya dengan produksi yang seperti ini aja sudah pas-pasan, apalagi kalau harus berkurang kan seperti itu. Betul. Makanya ketika ada sebenarnya bukan problem stok kalau pupuk, problemnya adalah distribusi saja ya Pak ya. Problemnya di situ dan data dan distribusi saja. Ya, tadi sudah dijelaskan kawan-kawan. Sehingga kalau kita melihat pentingnya mengalihkan, mengkonversikan teman-teman yang awalnya dengan pupuk kimia menjadi pupuk organik, ini dari segi ekonomi sangat berdampak. Jadi kalau pupuk kandang, pupuk organik ini tanpa disubsidi sudah murah. Oke. Ya, berlimpah-limpah stoknya ini kita, nggak perlu ngimpor. Ya, nggak perlu ngimpor. Stoknya berlimpah. Kejadian yang nyata ini karena di lingkungan saya sendiri di daerah Nguling Lekok situ kita malah ekspor. Ekspor kita itu. Wah. Ekspornya itu melalui sungai turun ke laut. Nah dari laut ini kan nggak tahu nanti ke Samudra Hindia, ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika kan begitu ya. Baik. Saya sudah membayangkan itu. Oke. Kejadian misalnya banjir ya. Ada hujan lebat, akhirnya sungai meluap karena apa? Di sungai-sungai itu isinya kotoran sapi, kotoran hewan, tinja. Dan sampah-sampah lainnya. Ini perlu kita atasi. Jadi dari segi ekonomi barang ini berlimpah sehingga tidak membebani pemerintah juga. Tetapi untuk mengawalinya ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah kemarin di Kabupaten Pasuruan ini saya sama teman-teman Komisi 2 ini membahas raperda tentang perlindungan pemberdayaan pertanian, perikanan dan peternakan ya Pak ya. Ini, nah kita di sana berdiskusi dengan dinas-dinas terkait, dinas pertanian dan juga dengan Kumham ya Pak ya, provinsi. Ini ada satu hal yang menarik dari programnya Mas Bupati, yaitu integrated farming. Oh, menarik itu Pak. Ya, integrated farming yang ini yaitu kekhawatiran petani adalah menerapkan hal itu. Nah, ide yang bagus, tapi orang takut. Takut untuk menerapkan. Nah, kemarin kita dalam rapat, kita mendorong untuk apa caranya ini bisa terlaksana. Dan kita beri masukan terkait masalah gimana kalau misalnya petani ini yang mau, petani, peternak ataupun teman-teman di perikanan budidaya yang mau menerapkan integrated farming, kita berikan insentif. Untuk apa? Menopang namanya orang merubah pola pengelolaan tanahnya. Itu mulai yang awalnya dari kimia ke organik, ini pasti akan ada transisi yang sulit. bergejolak. Jadi ya sama kayak misalnya manusia biasa makan nasi terus kita ke Eropa dikasih roti terus. Mungkin awal-awal perut akan kerasa lapar, pusing, sakit. Belum terbiasa. Tapi nanti akan ada penyesuaian. Nah, saat masa transisi ini kita harus pelajari berapa lama, terus penurunan pendapatan petani itu seperti apa, dan pemerintah harus bisa mendorong, tenang, jangan takut menerapkan ini. Sampai pasti akan ada di titik ini. Selama masih proses kita akan bantu hadir. Nah, intervensi itu yang tadi dimaksudkan oleh Pak Sugi. Pemerintah harus hadir untuk mendorong program-program yang bagus ini bisa terlaksana. Oksidasi sendiri
itu sangat penting lakukan, karena tidak mungkin tanah kita ini digerojok sama kimia terus, nggak mungkin. Akan ada titik jenuhnya, yang mana yang rugi adalah petani sendiri nantinya. Benar. Gitu. Sedangkan saya pelajari di Bali ya Pak ya, itu petani di sana nggak ambisi untuk panen berkali-kali ya. Mereka di sana bahkan ya kalau cukup sekali ngapain harus 2 kali. Mereka ngambilnya adalah produktivitasnya ini sekali panen yang tinggi, kualitasnya yang bagus, sehingga harganya ini nilai jualnya tinggi juga. Itu About jadi quality Pak ya? betul, sehingga tanah ini tidak stres. Betul. Gitu Mbak. Itu sih. Kalau masalah pendataan nih Pak, tadi kan bahas masalah data. Oh, dan itu untuk programnya masih digodok dulu berarti Pak ya? Yang integrated farming. Perdanya. Oh, perdanya. Perdanya ini sedang kita bahas. Ya, harapannya tahun ini bisa diselesaikan ya Pak ya. Ya, itu harapan sekali untuk masyarakat juga. Ini ibaratnya payung hukum untuk memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, ke Pemkab ini, supaya bisa lebih merangkul petani untuk kepentingan integrated farming ini bisa lebih kuat lagi pengaruhnya, seperti itu. Betul. Terus tadi kan masalah data, terkadang biasanya kalau orang-orang yang di atas itu ambil data, karena orang-orang desa itu, kata Pak Sugiharto tadi, ikut-ikutan ya. Nah, biasanya tuh ya udah orang ngumpulin KTP, kumpulin aja gitu Pak, padahal nggak tahu itu gunanya apa. Terkadang bisanya disalahgunakan. Mereka cuma hanya laporan saja, ternyata pas waktu di petani tidak turun secara real gitu loh Pak. Gimana untuk cara mitigasinya seperti itu Pak? Satu kecamatan tadi enggak banyak ya Pak ya, orang PPL ini ya? 3 lah. Ya, kurang lebih segitu. merangkap-rangkap. Sedangkan satu kecamatan itu berapa petani kira-kira Pak? Ya, baik. Ya 68 kelompokan. Wow, itu kelompok. ya Pak. Nah, Belum isinya. Belum ya. isinya. Nah, bisa dibayangkan hanya beberapa orang ini harus mendata seperti itu, dan rata-rata lagi background teman-teman petani ini tidak mau ribet. Mana mau mereka ditanya data lahanmu berapa, inimu berapa, terus pokoknya ini KTP ku, aku butuh jatah. Oh gitu. Seperti itu aja. Petugas harus menerka. Kira-kira bapak ini rumahnya di sini butuhnya berapa? Nggak tahu data realnya mereka. Akhirnya kesulitannya di situ. Nah, ketika data yang diterima PPL tidak valid, tapi petani yang awalnya tidak mau ya memang ribetnya di situ, Mbak. Mereka tidak mau ribet sehingga ribet sendiri ke belakangnya. Jadi ya memang petani ini kan berat juga. Jadi petani ini kan berat, sehingga gimana ya? Ya kita harus mendorong untuk membantu PPL ini melakukan pendataan lebih detail lagi, supaya ketika dibutuhkan pupuk ini, itu barangnya sudah ready di tempat. Padahal stoknya ada. Wah. Cuma kan kalau kirimannya telat, bulan ini yang butuh sekian, ternyata lebih banyak dari itu. Padahal di gudangnya ada, gitu kan. Itu yang jadi masalah. Berarti memang edukasinya untuk masyarakat aja yang perlu ditekan gitu ya. Baik. Terima kasih untuk Mas Gaung. Menarik sekali. Lalu kita akan ke Pak Sugiharto lagi ya. Lalu bagaimana nih Pak peran BUMDes atau Poktan di desa seperti di Desa Cawaya ini agar bisa memproduksi pupuk kandang secara mandiri? Sebelum ke situ, baik, pemerintah daerah itu harus mempunyai program yang terintegrasi. Seperti apa? Karena masing-masing itu mempunyai keterkaitan. Oke. Contoh, misal seperti yang disampaikan Mas Gaung tadi, peternak melimpah sehingga menghasilkan kotoran sapi melimpah sehingga sampai membuang ke sungai sampai ke laut. Maka Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan itu duduk bersama untuk membuat perencanaan program yang terintegrasi. Contoh begini, kotoran sapi dibuatlah biogas. Nah,
sehingga di situ muncul energi, baik itu untuk penerangan maupun untuk masak. Diambil gasnya saja. Nah, setelah amoniaknya ini habis digunakan untuk energi, itu kotoran yang keluar itu langsung siap pakai, tidak perlu diolah lagi. Nah, kotoran yang keluar siap pakai ini Slurry, programnya pertanian. namanya slurry, Pak. Slurry. Nah, itu Dinas Pertanian bikin program itu. Artinya Dinas Peternakan bikin biogas. Nah, sisi lain ditangkap oleh Dinas Pertanian untuk penggunaan pupuk organiknya tadi. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana peran BUMDes dan kelompok Gapotan ya? Gapotan. Nah, ini sebenarnya kalau saya lebih mengarahkan pada kearifan lokal, Mbak. Nenek moyang kita itu petani, karena negara kita negara agraria. Dan di situ teknologinya luar biasa. Maka pemerintah perlu sih mengadopsi lah. Contoh misal begini. Pertanian, kalau ngomong ketahanan pangan pertanian ya, tanaman pangan maksudnya, itu kompleks permasalahannya. Tidak sekedar urusan tanahnya, tapi urusan di atas tanahnya juga. Di antaranya adalah dari sisi airnya itu muncullah permasalahan pertanian terkait yuyu. Apa bahasa Indonesianya yuyu itu? Piting kali, Pak. Piting darat. Iya, piting darat. Yuyu. Yuyu itu bagian dari permasalahan pertanian. Nenek moyang kita dulu tidak memakai kimia, pakai kimia organik tumbuhan. Nah, itu sejenis tumbuhan umbi-umbian. Kalau orang Jawa menamakan lajar. Lajar itu kayak lumbu yang daunnya lebar besar, batangnya besar itu, ya, umbi-umbian itu mesti ditaruh di sumber air yang di atas. Di sawah Jawa itu namanya tulaan. Mengalir yang paling atas. Iya. Nah, itu orang Jawa dulu cukup itu dirajang. Nah, getahnya itu bisa mematikan yuyu. Yuyu langsung mereteli. Itu. Contoh lagi, ekosistem yang ada di sawah itu orang Jawa dulu sudah sangat jeli dan sangat cerdas dulu. Mulai dari walang, wereng, tikus, itu permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Orang Jawa mempunyai teknis yang luar biasa. Contoh diantaranya, setiap mau tanam, setiap mau panen, mesti selamatan. Benar. Selamatan di tulaan. Kenapa kok di tulaan itu? Kenapa selamatan gitu? Dia mesti membawa sesajen. Iya. Sesajen ke sana, tumpengan, itu berbagi sedekah istilahnya. Nah, termasuk sesajen tadi, takir tadi, itu ditaruh di atas tulaan tadi. Itu sesajen maksudnya adalah memberi makan hewan-hewan di situ. Baik. Mulai dari tikus atau hewan yang lain memakan itu. Yang kedua, di pematang sawah, bahasa Jawa ini galengan, itu adalah benteng dari tanaman yang di dalam lahan itu. Sekarang tidak dilakukan. Contoh, ada tanaman ketela rambat, ada kacang panjang. Semua burung, wereng, ya tikus itu nggak sampai masuk ke lahan padi. Karena terbatasi itu tadi. Karena sudah dikasih makan di mematang tadi. Oh, dikasih makan. Kasih makan. Ya, baik. Nah, itu ekosistem yang keilmuan orang Jawa dulu yang perlu diadopsi oleh program-program pemerintah. Sekarang satu pun lihat itu di sebelah, nggak ada di pematang sawah itu ditanami untuk cadangan pangan ekosistem yang di situ.
Berarti bukan karena mistis Maka tadi ya Pak? oh enggak, bukan. Oke, oke. Selain berdoa dan bersyukur, Iya. ya agar panen padinya itu diberikan kelimpahan dan keberkahan, sebenarnya itu teknis, teknologi itu sebenarnya Baik. untuk memberikan makan yang di situ. Nah, sekarang tidak dilakukan sehingga tikus masuk ke lahan, wereng masuk ke lahan, burung-burung masuk ke lahan. Dulu kalau ada di pematang ini, ada benteng sawah ini, burung mesti hinggap di situ dulu. Karena ada makanan. Ada makanan. Iya. Di situ ada wereng, ada walang gitu ya. Terus juga tikus itu dia akan makan di pematang cukup. Dia akan ngambilin yang polo pendem yang di situ. Jadi ekosistem di pertanian itu perlu dijaga dan pemerintah perlu mengadopsi program atau keilmuan dari nenek moyang kita dulu itu. Termasuk Mbak ketersediaan untuk memperkuat apa ya istilahnya, vitamin apa namanya, Nutrisi. nutrisi. Oh, oke, nutrisi. Nutrisi itu orang kuno dulu itu cerdas Mbak. Di antaranya untuk memenuhi nitrogennya, N-nya, itu para petani kita cukup dengan tanaman bulan matahari. Bahasa latinnya tektonia apa gitu, bulan matahari. Tanaman nama Jawanya paitan. Oke. Paitan Iya, iya, iya. itu nitrogennya tinggi, N-nya tinggi, kalah urea. Urea kalah. Maka mulai dari uritan itu ditutup dengan paitan. Dan kalau mau dibuat cair, paitan itu direndam. Maka airnya akan hijau. Itu disiramkan. Termasuk padi perlu penguat akar dan batang. Oke. Namanya kalium. Kalium itu petani kita dulu cukup merendam kulit kelapa. Cara Jawane sepet. Oh, yang bagian Seperti luarnya kelopo. itu ya Pak? Ah. Iya, iya. Seperti kelopo direndam akhirnya coklat. Itu penguat akar. Ya. Kalau untuk mengusir walang-walangan, orang dulu kan memakai tumbuhan. Nah, Baik. tumbuhan apa yang paling menyengat? Tumbuhan yang paling menyengat, mimbo. Itu pahit banget sih Pak. Menyengatnya itu, Iya, iya. mimbo. Nah, pakai itu dulu. Orang-orang dulu. Termasuk memakai air gadung. Walaupun organik itu bahaya untuk manusia. Iya, Jadi bahaya sekali. godoknya itu ya Dan sampai pingsan dia. Biasanya bisa pingsan kena baunya. Aromanya itu ya? Iya. Baik. Sianida itu. Nah, itu Racun orang-orang ya, Pak? dulu kita seperti itu. Wah, Nah, kenapa sih tidak diadopsi di program-program pemerintah begitu? Nah, masih banyak hal yang dilakukan oleh para sepuh kita dulu. Maka diantaranya kan doa-doanya kan bahasa-bahasa Jawa, ya kan? Itu untuk supaya tidak serang tikus. Doanya Allahumma tikus sederhana. hilang. apa? Allahumma tikus hilang. Anda itu nggak Mengenai Jawa to. lagi Pak. doain mengen itu. Gimana Pak? Ya, tikus ojo ngganggu tanduranku, awakmu tak sediani panganan dewi, mangano sak warek-wareke. Gitu. Maka di situ Oke. ada, kalau memang di situ masih belum berbuah, maka ditaruhlah di pematang sawah itu ketela, ya dan macam-macam itu, sehingga tikusnya di situ. Sehingga fenomenanya, wis diracun balik-balik, ditangkap balik, tambah penuh. Iya tuh Pak. Nggak Tambah penuh. Nggak tambah hilang, tambah. Nggak tambah hilang, nambah lagi. tambah diserang, Tambah galak habis-habisan. dia. Tambah galak, bener, Iya. bener, bener. Karena ilmu kejawanya itu ada yang angon, apa angon itu? Menggembala apa? Bukan menggembala tuh. Ada yang
raja yang ini yang tetua panglima yang memang dia menggiring sana, Iya, apa istilahnya melindungi mereka. Yang mengayomi Mereka gitu, diganggu tanpa diserang. Wow. Maka dia butuh pangan, dikasih pakan gitu. Kalau ngomong itu luas, termasuk Benar banget. apa namanya organik dan sebagainya itu nggak perlu beli, bahkan banyak yang tidak perlu produksi. Kenapa? Alam Indonesia melimpah. Nah, itu. Contoh di bawah pohon-pohon besar itu ada topsoil, Hmm. ada daun-daun yang lapuk namanya topsoil, itu tinggal ngambil. Ya. Di rumah kita ada mesti tempat-tempat pembuangan sampah. Di situ udah jadi, tinggal ngisiin aja udah jadi. Memang inovasi dari warganya juga Ya. harus diperluas lagi Ya, rupanya. kalau konteks BUMDes dan Gapotan tadi itu sebenarnya hanya sebagai operator aja, sebagai apa tinggal ya cekak cingkrangnya tinggal numpangi aja kayak apa begitu. Tapi konteksnya di sini adalah kata kuncinya ya petani itu. Baik. Nah, terutama pemilik lahannya. Kan petani itu ada petani, ada buruh tani. Buruh tani ibaratnya kayak yang tukangnya bukan gitu pemilik ya. lahan. Bukan pemilik lahan, Iya. yang buruhnya gitu ya Pak. Sebetulnya Iya. sih bertani itu sangat mudah sebetulnya. Serius, fokus, dan rawat. Itu Oh, aja sebetulnya. serius, Iya, fokus, dan rawat. Ya. Kadang-kadang kan mau di apapun kalau tidak dirawat, jujur kalau kita pertanian itu Mbak, tidak ada bedanya kita melihara anak. Karena orang kan jarang orang Apa tadi? Fokus? fokus, tadi? serius, dan merawat. Fokus, ya. serius, dan merawat. Iya. Tapi kalau tidak bisa ngomong sama padi, Iya. nggak bisa ngomong sama air di situ, berarti bukan petani. Oh, harus bisa Harus ngobrol bisa bicara. komunikasi ya. Iya, Benar, harus benar, bisa benar. bicara. Masa- Itu baru petani. Memang betul itu ilmu kuno, Mbak. Saya sangat setuju sekali itu. Kenapa saya bilang merawat itu? Karena tanaman itu sama kayak anak. Jadi kan kebanyakan orang wah punya sawah banyak, tapi dia nggak mau datang ke tanah, nggak mau datang ke sawah. Harus kita lihat, oh ayo kamu harus bagus. Gitu kita harus semangat dia. Tapi tetap kita harus merawat. Ya, kalau kita hanya lihat aja nggak merawat ya juga. Nah, kalau Nggak bahasanya Pak Misto tadi fokus, Ya. apa lagi? Serius, Serius dan merawat itu tadi. dan merawat. Iya. Nah, kalau bahasa Jawanya ngerumat, Ngerumat, ngeramut, ngeramut, ngeruat. ngeruat. Ngerumat, ngeramut, ngeruat. Dan juga ada bahan-bahan yang notabene katanya banyak kayak tikus yang bisa makan. Itu sebetulnya sudah tumbuh-tumbuhan di kita tuh ada semua, Mbak. Mungkin Mbak pernah dengar namanya tumbuhan buah bintaro. Itu buah bintaro itu, Iya, iya. itu bisa pengusir tikus itu. Bisa. Bisa pengusir tikus. Orang logikanya kok bisa tikus Bisa terusir oleh itu ya? Kasih aja di pojok-pojokan itu. Sudah 100% jamin tikus nggak datang. Nah, terus di otak kita bagaimana cara untuk proses cepat gitu ya. Nggak pakai ilmu-ilmu kuno. Iya. Jangankan itu obat-obatannya untuk kita, untuk sehat aja kita sebetulnya sudah ada obat-obatannya. Apalagi Iya, obat-obatan herbal. untuk tanaman Pak Yugi ya. Sebetulnya nggak perlu obat-obatan yang mahal-mahal notabene yang membuat kita high cost, Pak. Sebetulnya sudah kita tuh harus bagaimana cara menjuburkan tanah. Dan sekarang petani Pak Sugi, bagaimana setahun bisa 4 kali sekarang Pak Sugi menanam padi 4 tahun. Sebetulnya tiga kali aja sudah bisa. Nah, kan harus ada intervalnya. Begitu sudah dipanen saat ini, wah, besok isi singkal, Pak. Bagaimana cara menggeburkan tanah? Tanah kan harus kering dulu, Benar. baru kita singkal. Gitu. Ini yang terjadi saat ini ya. Yang memang kembali ke petani. Sekarang siapa sih petani anak muda yang kepingin serius jadi petani? Kepinginnya jadi karyawan, ya jabat negeri. Iya, loh. iya. Sebetulnya kalau jadi petani itu bisa kaya kalau mau serius dan merawatnya. Itu. Nah, kalau ngomong anak petani, Mbak, itu menjadikan lahan kita semakin sempit. Ya. Kenapa kira-kira? Kalau ngomong anak petani, Iya. itu yang menyebabkan lahan pertanian sempit. Kenapa tuh Pak? Saya masih mikir nih Pak. Ya karena rebutan warisan tadi. Ya. Akhirnya Baru ngeh saya Pak. akhirnya untuk Oke, oke, oke. mempercepatan ekonomi anak yang anak muda sekarang itu bukan petani, Pak. Yang belajar kapling dia.
Ya ngapling tanahnya ya. Akhirnya muncullah benih padi kaplingan. Ya. Ya. Terakhirnya kaplingan, Pak. Hanya begini, Laku mahal. saya anak petani. Setelah saya jadi petani 2 tahun, akhirnya saya kapling, kalau hari saya jadi kaya dapat segini. Ini jadi. Rasanya ini kayak menampar saya juga rupanya ya. Aduh, apakah jadi Rebutan kaplingan? warisan. Iya, makanya itu, Pak. Ya, kembali ke rebutan warisan. Iya. Kata orang dulu, jangan sekali-kali kita rebutan warisan. Karena kalau rebutan warisan sudah pasti kita jadi jatuh miskin. Karena yang sudah kembali ke alam sana, dia akan tidak sudi melihat anak-anak cucunya itu ribut. Jadi pasti, apalagi sampai di kapling-kapling tadi, sudah pasti dia miskin, Pak. Sudah dijamin miskin, sudah banyak kejadiannya. Jadi tanah pertanian kita itu kan pusaka, Pak ya. Ya, pusaka gimana cara ngerawat kan gitu ya. Ya walaupun jujur saja kami sebagai sekarang kerja di legislatif tetap harus ngeramut, Ngeruat, ngeramut, ngerumat. ya. Itu bahasa Jawa saya kurang begitu paham, Pak. Ya. Karena itu ada unsur spiritual ritual. Ya. Kalau ngomong spiritual kan salah paham toh sampean. Dipikir yang dukun gitu ya. Bener, Salah. mistis gitu, Pak. Spiritual, spirit. Iya. Spirit itu apa? Semangat. Iya, semangat. Sebuah power ya. Ya. Tual. Nah, aktualisasi. Jadi semangat yang diaktualisasikan itu spiritual. Nah, ritual. Apa, Pak ya? Apa rit? Dilakukan secara nyata. Baru tahu saya. Oke, Pak. Iya, sampean ngomong spiritual ritual kan dipikir yang dukun gitu ya. Bukan. Memang harus belajar sama Pak Sugiarto nih biar Ya, kalau tahu. ilmu Jawa dia jago aja. Makanya itu, Pak, benar sekali. Sebenarnya bukan ilmu Jawa sih. Ilmu kuno. Semuanya kan kehidupan. Baik. Kejadian di kehidupan itu ya perilaku. Nah, perilaku itu kalau dibahasakan kan lelaku. Jadi sembarang lek ngomong Jawa dianggap ilmu Jawa, padahal ilmu kehidupan, begitu loh, Mbak. Iya kan? Benar. Cuma lek di Jawa niku jarine wong kejawen itu, bukan. Memang kita ya kejawen. Ya orang Jawa. Orang Jawa, kejawen. Maka ya bahasanya bahasa Jawa gitu. Iya, harus itu membudayakan itu semua, Pak ya. Iya. Wah, ini sangat luar biasa obrolannya. Tak terasa ini waktunya juga sudah lumayan lama ternyata. Ya, kalau sampean panjang kan ini nanti cerita nabi-nabi. Nah, makanya itu. Ntar sampai planet-planet juga bisa sampai aja gitu, Pak ya. Oke, Bapak Gaung nih, kita langsung saja ke closing statement aja kali ya, Pak ya. Kita ke Bapak Gaung dulu karena Bapak-bapak yang Pak Sugiarto sama Pak Misto. iya, tiba-tiba lupa nama Pak Misto. Sangat-sangat Lupa informasinya nama, sangat-sangat. yang penting jangan lupa nomor rekening. Saya juga pengen sekali gitu, Pak ya. Jangan lupa nomor rekening. Kita ke lagi-lagi Pak Gaung untuk closing statement pembahasan kali ini untuk edukasi warga sekitar dan ya mungkin dari saran dan sebagainya. Silakan Bapak Gaung. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan dalam closing statement ini. Kalau tadi kan kita ada problem ini petani ataupun peternak yang mau mengimplementasikan ya hal-hal yang berupa organik ini. Padahal kalau kita buat integrated tadi ini kan sirkular sekali. Betul. Jadi tidak ada yang dibuang sebenarnya. Pakannya sapi itu dari limbah pertanian. Betul. Ya, pakannya pertanian dari limbah Peternakan itu peternakan. tadi. Di perikanan pun limbah perikanan kayak tulangnya, terus cangkangnya, udang, kepalanya udang atau apa, itu bisa dibuat tepung tambahan protein lagi. Iya kan? Iya. Muter semua itu sebenarnya, muter. Jadi kalau kita tidak mau berubah, ini sangat disayangkan, sehingga DPRD melalui Komisi 2 kemarin mendorong program Mas Bupati supaya bisa integrated farming ini. Dan saya harap banyak petani, peternak, dan pelaku usaha di bidang agriculture ini mau untuk menerapkan hal itu. Dan ada satu poin lagi yang bisa dimanfaatkan. Apa tuh, Pak? Pengurus-pengurus KDMP yang mungkin masih bingung usahanya apa. Kalau di desanya ada kandang sapi, buat aja pupuk organik.
Biar tidak sama dengan minimarket yang itu, Pak. Benar. Ada Iya. hal yang perlu diketahui, Mbak. Iya, apa tuh, Di Pak? Lekok dan Nguling itu sempat kejadian orang meninggal, ya, nelayan meninggal saat dia ini mau naik ke perahu, jalan dari pantai ke perahunya ini melewati kubangan kotoran sapi. Aduh. Kakinya terkena sayatan kayak besi tua gitu. Bayangkan, tersayat besi tua kakinya di tengah kubangan kotoran sapi. Ya, terinfeksi, Pak. Infeksi, meninggal. Iya. Aduh. Kan sangat Tetanus, ya? disayangkan. Padahal itu harusnya bisa jadi berkah, tapi musibah untuk orang. Nah, ini harus kita seriusi. Pengelolaan itu sebenarnya ada banyak sekali cara-caranya, dan kita merangkai itu di melalui DPRD di Komisi 2 dengan dinas. Saya harap ini bisa menjadi perhatian yang serius, baik di pemerintah dan juga masyarakat. Harus semuanya bekerja sama merubah Pasuruan ini menjadi perekonomian yang hijau, yang ramah lingkungan, dan kita memikirkan kesinambungan untuk generasi penerus. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Wah, Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Gaung. Ada tambahan lagi untuk Pak Sugiyarto? Ya, intinya hidup itu adalah mempertahankan hidup. Nah, mempertahankan hidup itu ya harus makan. Mempertahankan hidup makan. Ya. Maka masyarakat harus punya cadangan pangan yang cukup. Nah, cadangan pangan yang cukup itu bisa mempertahankan hidup yang hampir tidak membutuhkan hal yang lain. Maka diperlukan dalam hal ini cadangan pangan itu dengan memanfaatkan lahan walaupun sejengkal. Di depan rumah, samping rumah, belakang rumah. Syukur-syukur ya, bahkan di lantai atas lantai ini syukur-syukur ada sebuah lahan yang dibikin terpadu. Konsep terpadu. Di situ ada cadangan makan harian, ada cadangan makan bulanan, ada cadangan makan tahunan. Kayak apa gambarannya? Cadangan makanan harian, contoh unggas, telurnya bisa untuk harian. Perikanan bisa untuk harian. Nah, bagaimana contoh untuk cadangan makan bulanan? Yang sifatnya tanaman palawija, ya, hortikultura, ya, itu cadangan makanan bulanan. Bagaimana dengan cadangan tahunan? Bisa saja kambing, bisa saja sapi, bisa saja tanaman hortikultura yang sejenis buah-buahan. Itu cadangan makanan tahunan. Nah, saya kira nanti kalau ini konsep ini sudah masuk di masyarakat, seperti yang dilaksanakan atau dilakukan oleh nenek moyang kita, lengkap namanya cadangan pangan orang dulu itu. Ada padi, ada lombok, ada ikan, ya, ada unggas atau ayam, pepek, ya. Juga ada tanaman yang sifatnya pohon. Kalau digambarkan secara geografis, ya, Pasuruan sangat lengkap cadangan pangan harian, bulanan, tahunan. Gambarannya gampang, Mbak. Ini gunung, ini pantai. Maka di pantai ini adalah cadangan pangan harian sampai dataran rendah. Dataran menengah, ya, tengah ini bulanan. Di sini tanaman sayuran, padi, dan macam-macam di palawija di sini. Di pegunungan itu gambaran cadangan pangan tahunan berupa pohon-pohon. Sekarang apa yang terjadi? Kebalik. Yang seharusnya cadangan panganan tahunan berada di bawah. Yang harian ada di atas. Ini ekosistem yang menurut saya akan menjadikan bencana ketahanan pangan nantinya. Pohon-pohonnya dihabiskan, ditanami yang harian. Yang seharusnya harian itu ada di daerah bawah.
Sehingga di perut bumi yang di sini seharusnya menyerap air untuk menyimpan air, keluar air di bawah. Akhirnya tidak ada yang disimpan. Sedimentasi banyak, longsor banyak, dan sebagainya. Maka konsep ketahanan pangan untuk menyiapkan cadangan pangan harian, bulanan, dan tahunan ini perlu diedukasikan. Dan itu bisa diaplikasikan di tingkat rumahan. Namanya pertanian terpadu. Wah, oke. Saya kira itu. Kalau bahas masalah ketahanan pangan, harusnya ada topik selanjutnya nggak sih? Boleh. Seharusnya kita ada satu lagi di sini. Iya, apa? Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ada. Wah, Kita biar ada sudah, ini kan, benar, dan benar. juga ada pelakunya. Juga kita nyambung sebenarnya. Benar. Tapi ya benar. nggak apa-apa. Ini kan kedepannya nanti. Iya, mungkin bisa diagendakan. sementara cerita nabi-nabi dulu. Iya. Baik, the last statement untuk Pak Misto. Ya, apa yang diprogram oleh pemerintah untuk integrated farming itu kami selaku legislatif sangat setuju sekali, karena sangat enak sekali ke depannya kalau kita menerapkan itu. Karena kita kan di sini kan sudah kepala dinas kan sudah jadi satu antara perikanan, pertanian dan peternakan. Itu kalau dilakukan secara integrated, contohnya ya tidak usah susah-susah. Mulai dari kita peternak ayam, peternak sapi, dan juga petani. Nah, itu semua bisa difungsikan, bisa dibuat untuk makan. Contohnya, peternak sapi itu bisa menghasilkan kohe dan juga bisa kita bikin masak untuk gas, biogas. Ya, begitu juga sapi itu kalau sudah daging tulang-tulangnya itu kan bisa juga buat untuk makanan ayam nanti. Begitu juga tulang-tulang ikan itu, tulang-tulang ikan yang tidak istilahnya yang sudah expired, yang tidak bisa dimakan oleh manusia, itu bisa diolah di blender untuk dijadikan makanan peternak ayam. Ini betul-betul sangat luar biasa. Dan begitu juga nanti Mbak, saya melihat sebetulnya kita ini harus perlu kreatif, inovasi, dan juga betul-betul bagaimana kita untuk menciptakan ketahanan pangan itu yang dimulai dari kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh, dari pekarangan kita sendiri. Pekarangan kita sendiri kan rata-rata orang Jawa itu kan luas. Kita membandingkan negara lain, Singapura, nggak punya pekarangan mereka. Mereka punya apartemen. Kenapa mereka makannya enak, semua melimpah? Kita punya pekarangan yang sangat luas sekali. Anggaplah teman-teman kayak Pak Yugi luas sekali. Kenapa kita tidak tanam tomat di pinggir pakai pot-pot? Itu untuk ketahanan pangan juga. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu ke pasar sebetulnya. Kita menciptakan ketahanan pangan dari ruang rumah kita sudah ini. Kami juga Pak, kalau kami mulai dari tomat, kami mulai dari ini kami nggak pernah jarang beli itu, karena kami udah punya sendiri di sawah dan di kebun. Di kata Pak Sugi, di galangan kita sudah tanamin kacang panjang itu. Itu yang kami lakukan di kampung. Cabai, katanya saya dengar cabai sampai 100.000 per kilo. Kami cuma naruh cabai satu biji atau 5 saja. Cukup selama setahun, Mbak. Cukup selama setahun, Mbak, ya. Kita nggak perlu beli cabai lagi. Paling cabai kita paling 1 sampai 10 untuk ini. Kenapa kita cabai harganya mahal? Karena kita tidak mau memperkaryakan pekarangan rumah kita sendiri. Padahal pemerintah sudah mencanangkan bagaimana pekarangan rumah kita harus diisi dengan tanaman-tanaman yang notabene untuk kesehatan, untuk makanan, untuk buah-buahan. Sangat mudah sekali. Dan saya melihat malah justru orang China yang kreatif sekarang, ya. Jadi depan rumahnya tuh yang luas mereka tanamin, Pak. Ya, jadi untuk tanamin tomat macam-macam. Yang saya melihat di YouTube ya, itu sangat luar biasa. Ya, di kita sudah mulai ada seperti itu, tapi tidak semua. Ya, mudah-mudahan kedepannya dengan program pemerintah untuk integrated farming ini, mudah-mudahan nanti akan terlaksana. Sehingga apa? Sehingga kita nggak susah-susah untuk nyari bahan baku untuk pangan kita. Wah, saya kira begitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sangat-sangat informatif dan edukatif sekali untuk pembahasan kali ini, teman-teman. Dan ya, kita sangat cerah kali ini di kawasan langsung wisata kolam renang pancar air Desa Cowek. Sekali lagi bukan wisata ya, Pak.
Edukasi konservasi. Edukasi konservasi. Bener. Tapi kalau kita menikmati tetap saya wisata jadinya. Ya, karena wisata itu hasil dari edukasi. Betul jadi sekali. kita kan bisa menikmati ya. Akhirnya Ya, pos-pos ya. akhirnya Pak, Endingnya ya. Endingnya pos-pos. Oke, Benar Tanah dan Bubuk Kandang adalah langkah nyata untuk mewujudkan tanah subur dan petani sejahtera di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sugiarto, Bapak Haji Mistolel Faisal, dan Bapak Gau Anda Karangi Purbangkara atas kehadiran dan pemaparannya. Saya Novi beserta seluruh tim kreatif Potret Media pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya di saluran YouTube Potret Media. Serta ikuti berita terpercaya di potret.net. Podcast Jawara, jagongan wakil rakyat, transparan, aspiratif, dan solutif. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.